Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pengangguran. Pada video kali ini saya mau berbagi ilmu bagaimana cara potes pucuk untuk pembuahan ya. Pada dasarnya potes pucuk itu sama ya, mau dilakukan untuk pembatasan pertumbuhan maupun potes pucuk untuk pembuahan. Nah, pada potes pucuk pembuahan itu ya dilakukan setelah masuk pupuk generatif ya, masuk pupuk generatif sebanyak 4 kali masing-masing per pekan ya. Pekan pertama misalkan di hari apa, hari Sabtu. Nah, kemudian Sabtu berikutnya adalah yang kedua, Sabtu berikutnya yang ketiga, Sabtu berikutnya yang keempat, sehingga sudah 4 kali penerapan atau aplikasi dari pupuk generatif. Nah, setelah itu baru kita siapkan untuk pemangkasan potes pucuk pembuahan ya, yaitu 4 hari setelah pemupukan generatif yang keempat ya, yang keempat gitu. Nah, gimana caranya? Silakan diperhatikan ya. Kita sama-sama belajar ya. Setelah kita pelihara tersier ya, tersier dari kebetulan ini variannya Heliodor. Kita lihat setelah 4 pekan ya, 4 pekan pertumbuhan 4 bulan pertumbuhan, kemudian pupuk generatif 4 pekan jadi 1 bulan, berarti 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan kita lihat cabang tersiernya nih. Lihat cabang tersiernya sudah coklat ya. Tuh kelihatan coklat semuanya nih, isin coklat. Dan besarnya juga sudah sepensil, bahkan lebih ini ya. Besar nih. Ini setengah jari saya kan besar-besar, setengah dari jari saya. Ini juga nih yang tersier kedua dan seterusnya ya, sudah mencoklat. Nih saya zoom biar kelihatan. Nah, tuh coklat dan besarnya sudah sepensil ya. Nah, kemudian setelah besarnya sepensil dan warna sudah mencoklat atau mengkayu, nah kalau sudah mengkayu seperti ini, maka kita hitung yang kita pelihara yaitu 12 sampai dengan 15, terserah. Sebenarnya batasannya berapa sih? Oh, batasannya tidak ada ya. Batasannya mau berapa tersier silakan, atau mata bat ya, berapa mata bat ataupun berapa ruas atau berapa daun sama ya. Ruas itu adalah jarak antar bat. Satu bat ada 1 daun. Nah, itu sama saja ya. Jadi nah, idealnya berapa? Sebenarnya ya 80 sampai 1 meter lah ya panjangnya. Nah, sedangkan ruas itu kadang ada yang pendek-pendek, kadang juga ada yang panjang. Nah, oleh karena itu kita ambil aja tengah-tengahnya seperkiraan kita. Biasanya orang-orang mengambil 12 sampai 15 itu yang banyak dilakukan oleh para pengangguran ya. Kalau kita bebas saja ya, namanya pengangguran bebas. Yang penting kita bisa mengaplikasikan bagaimana caranya. Nah, ini kita lihat kalau di sini ya, saya hitung. Baik, saya hitung ya, ada berapa ruas atau berapa mata bat ya. Ini dari awal sini, ini sebenarnya dihitung 1 ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 mata bat masing-masing, sekitar 13 mata bat ya. Nah, 13 mata bat ini gimana caranya kita mau pangkas pruning? Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, kita pertama adalah kita pilih mata bat yang kira-kira potensial. Oh ya, satu lagi yang perlu diperhatikan. Ini lihat. Batangnya sudah sangat besar ya, nih. Sudah sangat besar nih. Nah, lihat, setengah jari saya nih, besar ini ya. Nah, ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah
kita harus mencari matabat yang potensial, artinya matabat yang besar dan membulat ya, bulat dan besar. Kita ambil di tersier yang ini dulu ya, kita lihat ini ada. Nah, ini matabat yang potensial, ini adalah yang ini ya, ini juga lumayan ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini kita lihat matabatnya sudah kita pilih. Nah ya, kalau yang ini sudah sprut ya, sudah sprut matabatnya. Nih, yang di paling ujung ini sudah sprut. Maka ini enggak, kita abaikan saja nih yang di ujung nih ya. Kita lihat nih. Nah, ini matabatnya dulu udah sprut gara-gara kita potes pucuk, pangkas pucuk untuk pertumbuhan. Kebetulan dia meskipun kita tahan di satu satu daun ya, tapi ternyata dia karena sangat vigor, sangat genjah maksudnya, maka dia pecah. Nah, oleh karena itu kita pakai matabat yang di bawahnya nih, 12, 11, 10, atau boleh juga ini karena bagus nih yang di 9, kita ambil 9, 10, 11 ya. Ini 12-nya. Oh, 12-nya juga bagus ini. 12-nya besar nih, besar dan membulat nih. Nah, ini nih. Ya, saya coba zoom supaya terlihat ya matabatnya dari sebelah mana ya? Sebelah sini mungkin. Nah, ini. Nah, ini biar kelihatan ya. Coba saya zoom. Nah, ini dia nih. Nah, ini matabatnya kelihatan jelas sekali ya. Iya, ini matabatnya nih. Nah, tuh bulat dan besar. Nah, ini yang kita pilih. Berarti kita ambil ke matabat 12 ya. Ambil matabat ke 12. Gimana caranya? Nah, perhatikan baik-baik. Ini kita pangkas di matabat yang di 12 ini ya. Kita pangkas siap-siap nih di sini ya. Nah, ini dengan cara miring. Tapi miringnya jangan seperti ini. Nih, kalau miring seperti ini nanti airnya akan jatuh ke matabat ya. Jadi usahakan miringnya itu berlawanan dengan matabat. Pangkasnya miring. Nah, seperti ini. Sulit ya. Nah, seperti ini. Miring, tapi miringnya berlawanan dengan matabat, jadi ke arah sana. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya, berlawanan dengan matabat. Pangkas saja ini. Ya. Oh, maaf. Saya salah pakai gunting. Harusnya pakai gunting. Ini, maaf ya. Oke, kita ulangi. Nah, ini kita pangkas di dekat matabat ini. Tapi dengan kemiringan yang berlawanan arah dengan matabat. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini miringnya. Yuk kita pangkas ya. Aduh, maaf. Ini karena tinggi ya, maka agak harus jinjit, agak sulit. Nah, ini. Ya Allah. Ya, nih. Ternyata kena. Yes, di sini ya kita pangkas miring berlawanan dengan matabat. Nah, dah. Ya, sini ya teman-teman, bisa lihat teman-teman pengangguran. Nah, ini ya, saya mangkasnya miring. Nah, ini hasil pangkasannya nih, miring ya, tuh miring. Nah, miringnya ini adalah berlawanan dengan matabat supaya kalau ada air, nah ini bisa dilihat sini nih. Nah, ini matabatnya miringnya ke sono. Nah, coba ketutup ini ya. Tutup daun sebentar. Nah, ini kelihatan ini. Nah, ini matabatnya ya, ini matabat. Nah, miringnya ini berlawanan dengan matabat sehingga kalau ada air jatuhnya ke sana tidak menjatuhi matabat ya, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita pangkas, apa yang kita lakukan? Tiga ruas atau 3 matabat atau 3 daun seluruhnya kita gunduli ya. Artinya apa? Ini kita potong.
Ini kita potong. Ya, lihat di sini. Nih, yang namanya tunas air. Pangkas, ya. Kemudian daun juga dipangkas. Ya, ini udah. Ini daun juga dipangkas. Nah, sudah. Ya, matabat pertama gundul. Tidak ada tunas air, tidak ada daun. Matabat kedua sama. Ya, ini. Nah, ini kita potong ya. Seluruhnya kita gunduli. Ini juga kita gunduli. Ya, ini sudah matabat kedua dan matabat ketiga juga seperti itu. Nah, ini matabat ketiga. Ya, matabat ketiga nih. Nah, ini. Kita gunduli juga ini. Ya. Potong tunas airnya. Nah, potong juga daunnya. Nah, sudah ya. Sudah clear. Nah, kita lihat sekarang hasilnya. Lihat. 3 matabat itu 1 ya. 1 2 3 itu gundul. Artinya semuanya 3 matabat ini ya, kita buang tunas air dan daunnya. Kosong. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk nutrisi, tidak fokusnya ke pertumbuhan ya, terutama tunas air, tidak ke pertumbuhan tunas air, tapi fokus ke matabat supaya matabatnya pecah dan membawa tunas baru yang membawa bunga ya, bunga. Nah, bagaimana dengan matabat yang lain? Matabat 7 sampai dengan 9 atau bisa juga seluruhnya, maka kita potes, kita pangkas mata tunas atau tunas airnya saja, tapi daunnya tidak ya, pangkas saja seperti ini. Nah ini tuh pangkas ya, kemudian yang ini, nah ini ya, ini juga dipangkas. Kemudian ke bawah pangkas ya, ini sudah nggak tumbuh. Kemudian nah ini juga pangkas nih, yang ini ya. Nah ini pangkas ya, tunas air pangkas. Nah, di bawah ini ada tunas air lagi nih ya. Ini juga dipangkas ya. Kemudian ini juga nih ada tunas air nih di sini. Ini kita pangkas ya. Sudah selesai. Ini tinggal daun sampai dengan 10 sampai dengan 9, maaf, 10, 11, 12 gundul gitu ya. Begitu juga aplikasi dengan ini ya. Nah, ini aplikasi yang lain sama seperti itu. Nanti hasilnya saya kasih lihat ya sebentar.